Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, kita langsung absen terlebih dahulu. Absen yang pertama, Niprosul Wahad, Muhammad Rizaluddin, Mutiara, Serena Puji, Laila. Adakah yang belum dipanggil? Masuk semua, nggih? Oke. Ya, langsung saja kita mengawali pembelajaran terlebih dahulu. Ya, kita mengenai pembelajaran activity diagram. Activity diagram itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja. Yang kedua, mirip dengan flowchart. Yang ketiga, activity diagram mendukung proses paralel, flowchart tidak. Bagian yang fundamental dari pelaksanaan fungsional dari suatu activity. Selanjutnya, pelaksanaan suatu action menunjukkan transformasi atau proses dalam model sistem, rating, object, setting, attribute, values, linking, object, together, invoking, user, define, behaviorist, acting. Pins. Action dapat memiliki input atau output yang dilewatkan melalui pins. Yang kedua, menahan input ke output sampai action start dan menahan output dari action sebelum values berpindah ke yang berikutnya. Selanjutnya, nama pin tidak ada batasan, umumnya menggunakan objek atau data yang mengalir melalui pin. Ada yang belum jelas? Oh ya, Mutiara, apa yang belum jelas? Menahan input ke action sampai action start dan menahan output dari action sebelum value berpindah yang berikutnya. Itu maksudnya itu kita sebelum kita ke output, terlebih dahulu kita ke input action. Sebelum kita berpindahan ke start melalui output, kita harus terlebih dahulu ke input ke start. Ya, selanjutnya kita membahas tentang activity exchange atau flow. Itu mengarahkan suatu hubungan biasanya di antara dua action. Yang kedua, memiliki sumber dan tujuan yang dilewati token. Yang ketiga, beberapa token bisa melewati suatu edge, bisa berupa kelompok atau individual. Yang selanjutnya, width menentukan minimal jumlah token yang melalui edge pada waktu yang sama, atau flow. Activity atau flow itu mempunyai dua jenis. Yang pertama, control flow edge, yaitu edge yang melalui activity setelah menyelesaikan activity sebelum dengan mengirim control token. Yang kedua, object flow edge, model flow of flows dari atau ke objek nodes dengan mengirimkan objek atau data tokens. Yang selanjutnya, activity nodes itu mempunyai 3 tipe. Yang pertama, action nodes. Yang kedua, control nodes. Yang ketiga, object nodes. Control nodes itu mengawali atau starting. Yang pertama itu mengawali atau starting point pada activity flow. Yang kedua, jika terdapat lebih dari satu initial node, maka token pengendalian diletakkan di tiap initial node saat activity start atau initiating multi-flow. Selanjutnya, tidak diperbolehkan lebih dari satu edge dari satu initial node karena hanya akan satu edge yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya itu control nodes atau decision nodes. Itu memilih aliran ke salah satu dari outgoing edges. Yang selanjutnya, penjelasan ditulis node di caption node menggunakan kalimat decision input. Penjelasan bisa ditulis di outgoing atau edge dengan bentuk kondisi. Bisa juga menggunakan kata penjelas else yang berarti token tidak sesuai dengan kondisi edge yang lain. Yang selanjutnya itu control nodes, menghubungkan dua atau lebih node. Semua control dan
dan data yang tiba di merge node akan langsung dilewatkan ke outgoing Edge. Tidak ada session dari aliran atau join tokens. Yang selanjutnya control nodes. Control node itu for node memisahkan aliran flow ke dalam multiple control flow token dihidupkan. Yang pertama itu retrieve order. Retrieve order itu disambungkan ke fill order dan send invoice. Fill order itu mempunyai cabang adalah ship order. Kalau send invoice itu mempunyai cabang add account payable. Yang selanjutnya itu control nodes, join nodes atau disebut dengan join nodes. Kebalikan dari fork nodes atau join nodes. Second multiple force. Secara umum kontrol atau data harus ada untuk setiap edge yang masuk ke join node agar dapat dilewatkan ke outbound mode. Tetapi user dapat memberikan spesifikasi suatu kondisi yang berada antara data yang diterima dan yang digunakan sebagai join inspection. Ya, selanjutnya apa yang dipertanyakan mengenai pembelajaran ini? Oh ya, tidak ada ya. Kita lanjut langsung ke object nodes. Object nodes itu yang pertama itu menahan data sementara sambil menunggu sesuatu pindahan. Yang selanjutnya menspesifikasikan tipe of flows yang bisa ditahan. Jika tidak ada tipe yang dispesifikkan, berarti bisa menahan semua tipe. Itu terdapat dalam 3 macam object nodes. Yang selanjutnya itu activist edges. Suatu edge yang dinotisikan menggunakan konektor. Setiap konektor dengan kabel tertentu harus dipasangkan dengan tepat pada yang lain dengan label yang sama pada aktivis diagram yang sama. Untuk mengurangi kekacauan dalam kompleks diagram, object nodes bisa dikurangi. Yang selanjutnya itu activity edge. Activity edge itu biasanya digunakan untuk memperjelas jika terdapat perbedaan pin dalam koneksi dua action. Yang selanjutnya itu activity partition. Activity partition itu membagi nodes dan edges untuk mengidentifikasi action yang memiliki karakteristik yang umum dan memudahkan untuk mengetahui siapa yang melakukan apa. Partition bisa berbentuk result dan multimediation. Tambahan notation diberikan, letakkan partition name di dalam kurung di atas activity name. Yang selanjutnya itu send signal action, membuat signal dari input dan dikirimkan ke target objek. Yang selanjutnya itu sinyal bersifat asynchronous stimulus yang melakukan triggers dan mengakibatkan reaksi dan di receiver tanpa membutuhkan reply. Itu contoh dari send signal action. Yang selanjutnya itu expansion region. Apa itu expansion region? Itu mengenai suatu region dari suatu activity yang inputnya berupa kumpulan nilai atau mengeksekusi satu demi satu elemen atau possession dalam kumpulan input, atau untuk setiap eksekusi output value dari region dimasukkan ke dalam kumpulan output di posisi yang sama dan di input elemen. Ada yang bisa ditanyakan mengenai pembelajaran aktivis diagram? Oh ya, Mbak Laila, apa yang belum paham? Control nodes. Itu maksud dari control nodes itu menggabungkan dua atau lebih node. Itu maksudnya itu kita menggabungkan dua node. Kalau lebih dari dua node itu tidak bisa dikarenakan itu melebihi node. Semua kontrol dan data yang tiba di merge node akan langsung dilewatkan ke outgoing edge. Kalau kita tidak berurutan dalam memasukkan node itu tidak bisa, karena kita kalau mengurutkan itu harus sesuai dengan apa yang kita dikerjakan. Yang selanjutnya tidak ada synchronication dari aliran atau join token. Ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran
pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara awakmu baik.